Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesti Ghazali. Apa kabar semuanya? Tetap semangat tentunya ya. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada para subscriber baru maupun yang lama yang selalu setia untuk menonton channel Lesti Ghazali. Saya doakan kalian tidak kekurangan sesuatu apapun ya tentunya, dan diberikan kesehatan selalu dan tercapai segala cita-cita yang baik. Amin. Seperti biasa ya, saya masih bersemangat tentunya untuk membahas calon kripto kita tentunya yang luar biasa, yaitu Binetwork. Buat yang masih asing mungkin ya, ini karena sudah booming ya tentunya, dan penasaran, silahkan langsung saja cek link yang ada di deskripsi. Dan apabila Anda berminat untuk registrasi, klik link yang ada di deskripsi dan masukkan kode invitasi PPPumer100. Karena apa? Ini masih diberikan kesempatan secara gratis untuk menambang ya. Dan meskipun ini sudah agak telat, karena di sini teman-teman saat ini itu sudah turun ya, base rate-nya ya per bulan tiap hari turun, dan sekarang kita hanya mendapatkan 0,0166 pi per jam ya, yang apabila nanti ke depan pada saat deal harga atau nilai pi per pi-nya itu minimalnya sajalah 1 juta atau $100, itu tentunya sangat berharga ya, karena ini kita masih diberi gratis, jadi manfaatkan ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan informasi tentunya yang penting dan sangat luar biasa ya. Nah, terkait dengan pernyataan daripada core team secara langsung ya. Yang pertama ya, jangan sampai di skip, ini info-info yang akan saya sampaikan itu sangat luar biasa. Yang pertama yaitu mengenai wawancara secara langsung ya, streaming live ini di CNBC ya. Jadi di sini core team sendiri itu mereka, saya akan ringkas saja ya poin-poinnya yang mengenai Pinode, apakah itu Binetwork secara sistem kerjanya ya, tentunya teman-teman sudah tahu, dan saya akan ambil poin yang sangat penting dari antara semuanya, yaitu mengenai karena ini narasumbernya maksudnya jurnalisnya itu menanyakan terus berapa sih sebenarnya itu nilai Binetwork ke depan, dan di sini ditegaskan ya oleh core team Dr. Nicholas sendiri bahwa nilai pi itu tergantung daripada komunitas atau ekosistemnya. Mengharapkan berapa ya, mereka mengusahakan seperti itu intinya ya. Jadi begini teman-teman, nilai pi itu di luar kemampuan Dr. Nicholas, artinya nilai pi itu semua bergantung kepada ekosistem yang berjalan di Binetwork itu sendiri. Artinya apa? Yang paling berkontribusi untuk bisa menentukannya semuanya yaitu pioner. Maka dari itu kenapa diadakan yang namanya konsensus ya, karena Dr. Nicholas sendiri itu sudah menyatakan bukan tergantung dari beliau, tetapi berapa yang dimau oleh pioner ya, silahkan itu nanti dealnya dari berbagai konsensus, dari berbagai transaksi yang sudah disepakati, nanti akhirnya jadi rumusan, dan akhirnya Dr. Nicholas pun hanya mengesahkan begitu. Jadi silahkan buat teman-teman yang sudah berhasil untuk migrasi saldo, manfaatkan itu koin pi-nya, jangan dibuang secara sia-sia. Kalau misalnya dari yang teman-teman itu ada yang ya memang kebanyakan Cina, yang paling tinggi itu kan Cina ya, $314.000 sekian. Kalau mampu bertahan, kita harus jual mahal. Jangan sampai mengeluarkan atau membelanjakan koin pi di bawah nilai kesepakatan itu. Kuncinya yaitu teman-teman. Tetapi teman-teman juga perhatikan kalau biaya yang dikeluarkan pada saat kita membelanjakan koin pi itu fee-nya, ingat ya, 0,01. Artinya apabila kita ingin membarterkan koin pi itu sendiri, kita harus membandingnya dengan fee-nya teman-teman. Jadi apabila kita hanya membarterkan sesuatu yang bernilai kecil, misalnya HP ya yang nilainya $1 dengan kesepakatan konsensus $314.000, jelas rugi teman-teman, karena kita membayarkan fee-nya sendiri itu 0,01. Jadi silahkan itu diperhatikan ya, kalkulasi lagi untuk pengeluaran dan transaksinya itu gimana itu silahkan dipastikan dihitung lagi agar tidak mengalami yang namanya kerugian ya.
kalau cuman mengeluarkan nilai kecil itu ya, di bawah nilai fee maksudnya begitu ya. Nah, itu tadi berita ya dari CNBC yang saya ambil poinnya yang paling menarik, yaitu tadi tentang mengenai nilai fee ke depan ya. Jadi harus semangat buat teman-teman semuanya, oke? Lalu dari isu yang kedua, lalu ya mengenai masalah penduduk Nigeria yang di ban akunnya atau di frozen, itu saya klarifikasi lagi karena memang banyak melakukan pelanggaran ya, pioner dari Nigeria yang menjual akunnya atau menjual PIN-nya dengan fiat, itu mereka memang mendapatkan ban tapi berupa ancaman. Jadi itu mereka masih dalam masa ancaman atau notice atau peringatan. Nah, mungkin kalau nanti ke depan masih sama, dari peringatan 1 gagal, peringatan 2 gagal, nah mungkin bisa jadi juga yang ketiga ini kalau nanti mereka masih ngeyel, masih menjual ke fiat ya, itu tentunya mereka akan benar-benar di-ban satu negara. Jadi waspada, buat kita ambil pelajaran ini, jangan sampai mengikuti salah langkah seperti mereka ya. Jangan pernah melakukan pelanggaran selama enclosed mainnet. Itu saja pesannya yang itu ya teman-teman. Jangan sampai menjual ke fiat selama mainnet tertutup. Dan selanjutnya ini merupakan kabar yang luar biasa sekali ya, karena itu semua nilai Pi itu nanti kedepannya juga bergantung ya kepada pioner ya, yang jelas. Maka dari itu saling berbondong-bondong untuk melakukan trending Pi konsensus agar semuanya semua negara itu saling menguatkan ya satu dengan yang lainnya, agar konsensus dengan nilai tertinggi itu tercapai, agar kita mendapatkan yang sesuai kesepakatan ya, harga tertinggi. Dan ya itu kita kontribusi dengan cara mentrendingkan ke sosial akun lainnya. Dan selanjutnya yang juga nggak kalah penting itu mengenai Kemendagri yang tidak mengizinkan barter Pi dengan barang ya, intinya tidak boleh jual beli dengan Pi begitu ya. Nah, dan di sini saya juga menegaskan di mana-mana ya, karena sebenarnya ini belum saatnya, kalau Pi network itu sendiri sebenarnya belum saatnya untuk dikeluarkan di kementerian ya. Karena apa? Karena ini memang belum saatnya, belum jadwalnya. Apa teman-teman, begini, kita tahu sendiri peraturan setiap negara berbeda-beda, dan apalagi Pi itu diciptakan bukan hanya sekedar kripto tapi lebih dari sekedar kripto. Kalau untuk masalah transaksi menggunakan Pi legal nggak ilegal ya, semuanya sama, karena pada dasarnya kalau Pi itu sendiri kripto, kalau kita perhatikan Bitcoin di Indonesia pun itu masih ilegal teman-teman. Nggak bisa kita melakukan transaksi jual beli dengan Bitcoin, ya memang nggak bisa karena ini masih sebatas komoditas. Artinya kita harus menjual Bitcoinnya dulu dengan uang cash, lalu kita baru memberi apa yang kita mau dengan uang cash kita dari hasil penjualan kripto itu tersendiri ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Dan yang jelas buat teman-teman semuanya nggak usah khawatir, karena ini memang masih melakukan tahapan-tahapan ke depannya, tentunya melalui perizinan setiap negara itu beda-beda juga. Seperti yang kita tahu, Iran sendiri itu kita tidak diizinkan, makanya semua akun yang dari pioner Iran itu sendiri sekarang kan sudah di frozen ya. Ya memang itu karena Pi Network sendiri itu mematuhi aturan, jadi ya mau nggak mau ya dilepaskanlah pioner dari Iran. Dan kita berharap tentunya harus ada kabar baik dari pemerintah Indonesia agar kita bisa tetap ya, maksudnya bisa melegalkan ini nanti ke depan dengan seperti kripto lainnya seperti Bitcoin ya, karena ini kan masih jalan panjang ya proyeknya. Jadi Pi Network itu, jadi cukup kita optimis saja untuk proyek ini, karena memang ini sedang melakukan pembaruan ya, termasuk perizinan juga, jadi nggak usah khawatir. Kita cukup kumpulkan koin sebanyak-banyaknya saja ya. Yang kalau mau yang barter juga itu harus kalkulasi lagi, jangan sampai mengalami kerugian ataupun scam dengan pioner lainnya juga itu. Yang mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf info saya yang kurang paham, langsung saja di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next